Selamat pagi dan salam jumpa anak-anak hebat. Dalam pelajaran kita kali ini, Ibu berharap dengan kehadiran anak-anak di kelas harus ada semangat untuk mengikuti pelajaran dan tanggung jawab untuk belajar bersama. Sehingga pada akhir pelajaran nanti ada sesuatu hal positif yang dibawa untuk perkembangan anak-anak ke depan. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Apakah kamu senang diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan? Anak-anak, tentu saja kita bersyukur atas diri kita yang sudah diciptakan secara utuh dan unik. Nah, pada hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang kemampuan dan keterbatasanku. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat-Mu bagi kami, sehingga kami bisa berkumpul di kelas ini untuk mengikuti pelajaran. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami kelebihan dan keterbatasan dalam diri kami, sehingga dapat mengembangkan diri kami di kemudian hari. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui berdoa peserta didik dapat membiasakan diri untuk bersyukur atas kemampuan dan keterbatasan diri sebagai anugerah Allah untuk dapat mengembangkan diri dengan memilih sikap tanggung jawab untuk menguraikan kemampuan dan keterbatasan diri sebagai anugerah Allah dengan membuat aktivitasnya, misalnya mengucapkan doa, menyanyikan lagu, dan membuat puisi. Nah, anak-anak, di layar tersedia gambar teman kita yang memiliki keterbatasan fisik. Mari kita mengamati gambar tersebut. Nah, setelah kita mengamati, kita melihat bahwa gambar yang tadi kita lihat itu ada teman kita yang memiliki keterbatasan fisik yang bernama Jendi Pangebean. Adalah bukti nyata dari keterbatasan fisik. Ia dijuluki sebagai Aquaman. Julukan ini layak disematkan kepadanya karena kemampuannya berenang. Padahal Jendi punya keterbatasan, yakni hanya memiliki satu kaki. Saat masih berusia 12 tahun, kecelakaan tunggal sepeda motor yang ia alami bersama temannya membuatnya harus rela kehilangan kaki kirinya. Tapi Tuhan punya rencana lain bagi Jendi. Ia yang sejak kecil suka berenang membuatnya menjadi anak yang istimewa, sadar akan potensi dirinya. Jendi pun akhirnya terjun ke dunia olahraga sebagai atlet dan bergabung dengan salah satu klub renang di Palembang. Dia ingin mengasah bakat renangnya. Pada tahun 2012 menjadi titik balik kehidupannya. Latihan kerasnya membuahkan hasil. Terbukti dia menjadi salah satu para inspirasi unggulan Indonesia dari cabang olahraga para renang. Prestasi demi prestasi ia torehkan di ajang nasional maupun tingkat Asia Tenggara. Nah, anak-anak,
Dari kisah Jendi Pangebean, apakah kelebihan yang anak-anak miliki? Apakah anak-anak memiliki keterbatasan yang membuat anak-anak kurang percaya diri? Jika anak-anak menyadari kemampuan dan keterbatasan dalam diri, maka perlu ada usaha dan menemukan cara untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Ya, anak-anak, setelah kita mendengarkan kisah cerita dari Jendi Pangebean, sekarang kita mendalami ajaran kitab suci tentang karunia Allah. Di dalam Roma bab 12 ayat 1 sampai 8. Silakan anak-anak membuka kitab suci dan membacanya. Setelah anak-anak membaca kitab suci, kita melihat bersama-sama. Anak-anak, kita dikaruniai kemampuan yang berbeda-beda menurut kasih karunia Allah yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ada yang mendapat karunia untuk bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, dan karunia untuk menasehati. Anak-anak, karunia-karunia berupa kemampuan-kemampuan itu hendaklah kita kembangkan dan gunakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya anak-anak, Tuhan sangat mencintai kita manusia. Oleh karena itu, Tuhan membuat diri kita masing-masing unik, istimewa, dan tidak ada duanya. Tuhan memberikan kemampuan atau bakat yang kita miliki berbeda-beda, dan hendaknya kita kembangkan dengan belajar dan latihan yang tekun. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Ibu ada beberapa pertanyaan untuk anak-anak refleksikan terkait pelajaran kita hari ini. Pertama, apa kelebihan yang kamu miliki? Apa keterbatasan yang dimiliki? Dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Setelah merefleksikan, anak-anak silakan membuat aksi dalam bentuk menyusun sebuah doa syukur. Anak-anak, hari ini pelajaran kita telah selesai. Mari kita menutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih telah menyertai kami sepanjang pelajaran hari ini. Kami mohon sertailah kami agar kami mampu memahami materi hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.